anak-anak kelas 9 yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Yohana Susiati. Mari kita belajar PPKN bersama. Nah, anak-anak, pada video kali ini Ibu akan menyampaikan materi bab 3, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah kalian semua sudah siap? Baik, kalau sudah siap, kita lanjutkan. Adapun materi bab 3 ini tujuannya adalah agar kalian setelah mempelajari materi ini dapat mendeskripsikan hakikat akan teori-teori kedaulatan. Kemudian mengidentifikasi bentuk kedaulatan negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan juga dapat mendeskripsikan prinsip-prinsip kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak, untuk materi bab 3 ini Ibu bagi menjadi 3 bahasan atau 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah hakikat dan teori kedaulatan. Yang kedua, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada video kali ini Ibu menyampaikan yang pokok bahasan yang pertama ya nak, yaitu hakikat dan teori kedaulatan. Kita lanjutkan. Kita masuk bagian yang pertama, yaitu hakikat dan teori kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Nah, kemudian kedaulatan itu apa artinya? Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Nah, setelah kita memahami apa itu asal kata kedaulatan, pengertian kedaulatan, kita masuk selanjutnya, yaitu kedaulatan yang dimiliki suatu negara. Ada 2 macam nak. Apa saja? Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam, dan yang kedua adalah kedaulatan keluar. Kita bahas satu persatu. Kedaulatan ke dalam, bahwa suatu negara merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahnya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Jadi sebuah negara punya hak sepenuhnya, kekuasaan sepenuhnya untuk menyelenggarakan roda pemerintahannya sendiri. Kemudian kedaulatan keluar, bahwa suatu negara merdeka memiliki kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh kedaulatan keluar, Indonesia memiliki kekuasaan sepenuhnya untuk menjalin relasi kerjasama dengan bangsa-bangsa lain di dunia, untuk bekerja sama dalam berbagai bidang, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, selanjutnya nak, kita akan melihat sifat-sifat kedaulatan. Sifat kedaulatan yang pertama adalah permanen. Kemudian yang kedua asli, dan yang ketiga tunggal, yang terakhir tidak terbatas. Kita bahas yang pertama, permanen. Apa itu? Sifat kedaulatan dikatakan permanen. Bahwa kedaulatan atau kekuasaan itu akan tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun mungkin saja pemerintahnya berganti-ganti. Nah, itu yang dikatakan permanen. Kemudian asli. Kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan atau kekuasaan lain yang lebih tinggi. Lalu dikatakan sifat kedaulatan yang ketiga tunggal.
Artinya, kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi di dalam negara yang tidak akan diserahkan dan dibagikan ke badan-badan lain. Dan yang terakhir adalah tidak terbatas, bahwa kekuasaan atau kedaulatan itu tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan lain. Kita lanjutkan ya, nak ya, berikutnya. Kita akan membahas macam-macam teori kedaulatan. Iya, mudah-mudahan kalian sudah memahami tadi apa yang sudah Ibu sampaikan dari awal, karena kita akan masuk ke berikutnya, macam-macam teori kedaulatan. Ada 5 nak teori kedaulatan. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan, kemudian ada teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Kita akan bahas ya nak, satu persatu. Apa itu teori kedaulatan Tuhan? Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal dari segala sesuatu, atau sering disebut dengan causa prima. Menurut teori ini, bahwa kekuasaan yang berasal dari Tuhan diberikan kepada tokoh atau pemimpin negara yang nantinya berperan sebagai wakil Tuhan di dunia. Siapa saja pelopor teori kedaulatan Tuhan ini? Antara lain ada Agustinus, kemudian ada Thomas Aquinas, dan ada Hegel. Kita masuk ke teori kedaulatan selanjutnya, yang kedua, yaitu teori kedaulatan raja. Bagaimana ajaran teori kedaulatan raja? Teori kedaulatan raja mengajarkan bahwa kekuasaan dalam suatu negara terletak di tangan raja serta keturunannya. Karena apa? Raja dianggap sebagai keturunan dewa atau wakil Tuhan. Nah, ini ajaran teori kedaulatan raja. Siapa saja pelopor teori ini? Ada Niccolo Machiavelli, kemudian ada Thomas Hobbes, antara lain itu. Kemudian kita masuk ke teori kedaulatan yang ketiga, yaitu teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan siapa? Ya negara. Karena apa nak? Bahwa sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan kekuasaan tertinggi kehidupan suatu bangsa. Siapa saja peletak dasar teori ini? Ada Jean Bodin, ada Hegel, kemudian Jos Jelin, dan Paul Laban. Kita lanjutkan nak, untuk teori kedaulatan yang keempat, yaitu teori kedaulatan hukum. Bagaimana ajaran teori kedaulatan hukum? Teori kedaulatan hukum mengajarkan bahwa kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintah pun berasal dari hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dan hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Siapa saja pelopor teori kedaulatan hukum ini? Ada Hugo de Groot, ada Kreb, ada Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Kita masuk ke teori kedaulatan yang terakhir, yaitu teori kedaulatan rakyat. Bagaimana ajaran teori kedaulatan rakyat? Teori kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Siapa pelopor teori kedaulatan rakyat ini? Ada J.J. Rousseau, ya, kemudian ada John Locke, kemudian Montesquieu. Nah, Indonesia boleh dikatakan menerapkan ajaran teori kedaulatan rakyat, ajaran Montesquieu. Montesquieu mengajarkan bahwa di dalam negara supaya kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan, maka ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Di Indonesia pun juga ada nak.
Nanti selanjutnya kita akan mempelajari ada lembaga legislatif siapa saja, eksekutif siapa saja, dan yudikatif siapa saja. Itu akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, anak-anak sekalian, tadi Ibu sudah menyampaikan materi bab 3 bagian yang pertama. Nah, Ibu minta nanti setelah kalian menyaksikan ini, coba kalian refleksikan pertanyaan refleksi yang sudah Ibu buat di dalam monitor. Kalian bisa lihat di sana. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, kalian ungkapkan saja bagaimana perasaan kalian. Kemudian, apa manfaat yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Lalu hal baru apa yang kamu dapatkan hari ini? Lalu tuliskan tindakan yang positif yang akan kamu lakukan pada hari ini. Nah, itu Ibu minta tugas refleksi ini dikerjakan ya, Nak ya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, nanti Ibu akan menampilkan beberapa soal, ya, soal latihan lah seperti itu, supaya kalian semakin memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Apa saja? Yang pertama, coba nanti jelaskan pengertian kedaulatan itu apa. Kemudian sifat-sifat kedaulatan, macam-macam teori kedaulatan, dan yang terakhir jelaskan pengertian kedaulatan ke dalam dan keluar. Nah, anak-anak sekalian, demikian pada video kali ini yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kalian semua dan kalian memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Terima kasih.